Cuci gudang juga ini Pak. Biasa orang cuci gudang kan sisa yang jelek ya. Tapi ini barang bagus. Barang bagus karena ini adalah barang-barang most wanted. Halo semuanya, selamat datang di podcast Property Podcast yang dipersembahkan oleh Promax Batam City. Seperti biasa bersama saya Junius Wong dan rekan saya Pak Pandu. Ya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang bakal menjadi ikon Batam. Nah, bagi kalian yang traveler, penikmat hidup, suka kedamaian, alam, nature, belum bisa Anda menyebut diri Anda penikmat hidup kalau belum pernah ke yang namanya Nongsa. Nah, di Nongsa di Batam itu ada yang namanya Nuvasa Bay. Nah, selama ini kalian taunya kan Montego, Turi Beach, dan lain sebagainya. Nah, kalau Nuvasa Bay itu lain lagi. Itu bakal jadi ikon nantinya. Nuvasa Bay ini dari mana? Dari Sinarmas Land, teman-teman. Jadi para sobat cuan ya, teman-teman kita sobat cuan wajib tahu nih. Nih Nuvasa Bay ini apa? Dulu kalau teman-teman yang di Batam nih, kalau ke 21 sering tuh ada iklan-iklannya kan di bioskop sebelum nonton ke filmnya. Nah, itu Nuvasa Bay ya, ada dolphin-dolphinnya. Nah, kali ini kita sudah mendatangkan tamu spesial dari Sinarmasnya langsung, teman-teman. Langsung kita sambut saja Pak Rehan. Ini dia Pak Rehan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak Pandu, Pak Julius. Ya. Oke. Terima kasih udah ngundang nih ya. Ya, sama-sama Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Iya. Oke. Jadi Oke. Pak Rehan bisa lah ya perkenalkan. Ya, perkenalkan diri dulu mungkin Pak ya, sedikit. Oke. Kita biasanya untuk pendengarnya disebutnya apa nih yang menonton? Kita sih sebutnya Sobat Cuan. Oh, Sobat Cuan. Oke, Sobat Cuan. Halo, selamat pagi Sobat Cuan. Salam sukses selalu buat kita semua. Saya Raihan Rifai. Saya adalah project sales departemen head untuk project Nuvasa Bay yang ada di Batam ini, gitu. Oke. Saya dari Sinarmas Land. Mantap. Tentu kita ada banyak pertanyaan, Pak. Betul, ya. Orang pasti tanya, Nuvasa Bay itu Sinarmas. Terus Sinarmas itu siapa sih? Proyeknya apa aja sih? Orang pasti kirain bank gitu. Di Sinarmas sendiri kan banyak nih ya, divisinya ada perbankan, mungkin ada paper, Iya. ya kan, ada saham dan lain-lain mungkin ya. Kok tiba-tiba ada resort ya. Iya. Jadi gini nih, kalau mau jelaskan tentang Sinarmas Land bagian dari Sinarmas Group. Ya kalau biasanya orang-orang tuh di Sumatera, terutama di daerah Pekanbaru, mereka taunya adalah APP Asia Pulp and Paper dari bagian Sinarmas Group. Oh, iya. Itu adalah bagian anak perusahaan dari Sinarmas Group itu sendiri yang kakak beradik lah sama kita Sinarmas Land. Terus ada Bank Sinarmas juga yang ada di sini. Nah, sebetulnya kalau kita ngomong Sinarmas Land adalah anak perusahaan dari Sinarmas Group. Kita berada di bawah Sinarmas Group itu yang memang khusus untuk properti gitu loh. Nah, kalau untuk masuk ke di Batam ini sebetulnya kita udah ada project kita untuk development yang ada sebelumnya itu ada di Dutamas namanya. Oh iya. Itu yang ada di Perkenalkan Batam. dulu tuh. Ya, gitu. Jadi ada di Dutamas, terus kita juga sudah ada lapangan golf kita namanya Palm Springs Golf yang ada di Nongsa yang sekarang ini kita bangun menjadi sebuah Nuvasa Bay, sebuah kota mandiri. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau ngomong Sinarmas Land sendiri, portfolio kita itu bukan hanya di Indonesia, tapi kita juga punya portfolio di beberapa negara di luar negeri. Kita ada di Inggris, kita juga ada di Singapura. Mungkin orang sini familiar sama Orchard Towers. Nah, itu punya kita juga yang ada di Singapura. Kita juga punya ada di Malaysia, kita juga punya di China gitu loh. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu kalau kita ngomong tentang project banyak sekali, puluhan project yang kita bangun. Kalau Sinarmas Land sendiri itu kita biasanya specialty kita juga bangun ada beberapa township, integrated township. Contohnya misalnya kayak BSD City yang ada di Jakarta. Jadi kalau mau ditanya Sinarmas Land ya the portfolio udah banyak sekali sih. Kita salah satu secara in terms of land bank kita punya itu lebih dari 10.000 hektar di seluruh Indonesia untuk Sinarmas Land. Jadi kayak kita adalah yang terbesar untuk developer untuk secara land banknya. Ya begitu. Jadi di Batam sendiri yang kita kenal selain Dutamas, sekarang proyek terbarunya adalah Nuvasa Bay dong. Iya betul sekali. Rupanya bukan resort, Pak. Bukan resort ya? Kota mandiri. Oke. Kalau nggak salah kita sering dengar the new face of Batam.
Batam ya. Iya. Ya, jadi itu apakah jadi saingan Batam nih? Atau gimana nih? Oke, jadi kalau kita ngomong kita masuk ke Batam dengan Nuvasabe-nya. Maksudnya project Nuvasabe itu ada di Batam itu di 2017 pertengahan sekitar bulan Juli. Oke, jadi Nuvasabe dengan tagline itu New Face of Batam. Jadi kita memang bangun suatu kota mandiri integrated township dengan konsep resort. Yang pertama ada di Batam. Gitu. Mungkin saat ini juga masih yang terbesar ada di Batam dengan luasan sekitar 230 hektar lahan yang kita miliki di daerah Nongsa tersebut. Makanya dibilang New Face of Batam, wajah baru. Karena memang konsep, tapi bukan berarti kita merubah Batam, tidak. Ini sebuah kota mandiri yang ada di Batam, gitu. Yang kita memang Sinar Maslen masuk ke Batam, invest membangun suatu kota. Masuk ke Batam 2017 itu untuk membangun Nuvasabe ini, itu memang membangun sebuah konsep baru, development yang sebelumnya belum pernah ada di Batam, gitu. Makanya kita sebut seperti New Face of Batam. Karena kita bangun kota mandiri yang otomatis dengan konsep resort. Memang kenapa kita bangun dengan konsep resort yang ada di situ? Karena memang udah blessed by nature. Alam di sekitar tanah yang kita miliki di kurang lebih sekitar 230 hektar itu memang area resort Nongsa. Mungkin Pak Pandu, Pak Julius juga tahu lah ya gitu. Di situ ada Montego gitu, kayak ada Nongsa Sensation lah yang kita sebut sebagai ada Montego, ada lapangan golf juga Tering Bay dan lain sebagainya. Terus juga di situ ada Batam View, Nongsa Marina Point, banyak sekali yang ada di sekitar situ. Nah, kota mandiri yang kita bangun ini karena layaknya sebuah kota mandiri dan memang belum pernah ada di Batam, nantinya orang yang tinggal di sana itu akan mempunyai quality of life yang berbeda. Karena mereka bisa beraktivitas sendiri di sana, kan kita nanti akan ada sekolah. Kita juga akan ada komersial area, gitu. Terus kita juga akan ada nantinya area retail, mall dan lain sebagainya, gitu. Nah, jadi semuanya itu lengkap, jadi layaknya sebuah kota, gitu yang ada di Nuvasabe ini. Jadi kalau saya bisa bilang punya quality of life yang lebih baik karena dari luas area lahan yang kita miliki itu kita hanya membangun sekitar 30-40% dari lahan tersebut. Sisanya kita biarkan terbuka lahan hijau. Dan kota mandiri ini dikelilingi oleh lapangan golf yang udah kita punya sekarang adalah Palm Springs, lapangan golf. Nah, ini akan mengelilingi residential area kita itu semua. Gitu. Jadi kalau kita mau ngomong view-nya udah pasti beda. Gitu loh. Kita punya view laut, dikelilingi oleh laut. Kita punya pantai. Dan kita punya dikelilingi oleh hutan bakau atau mangrove, dan juga kita punya dikelilingi oleh lapangan golf existing Palm Springs yang sekarang yang merupakan lapangan golf terbesar yang ada di Batam, kayak begitu. Nah, konsep inilah yang kita bawa untuk ke Batam, membuat suatu kayak new face of Batam, Nuvasabe, supaya memang berbeda. Gitu. Iya sekali. Kota dalam kota. Iya, kota dalam kota. Terus lihat sekeliling mana aja kayaknya view-nya bagus aja. Ini bagus gitu. Jadi kita mau ngomong view yang nggak ada yang jelek gitu loh. Mau tinggal pilih aja mau view apa gitu loh. Tapi kan saya pernah nih Pak cerita sama investor ya. Iya. Mereka ada yang punya pemikiran seperti ini, orang Jakarta nih kebetulan kan. Jauh nih katanya. Terus keuntungannya apa? Kan jauh. Nah, itu gimana Pak? Jauhnya dilihat dari mana nih? Iya. Gitu. Kan biasa orang Batam Center dong. Oh, oke. Patokan Batam Iya, Center iya. ataupun Nagoya, kota lah. Ini jauh banget kan. Jadi Keuntungannya gini, apa? Jauh gitu. benar. Kalau kita bangun sebuah kota mandiri, kita nggak mungkin bangun di Batam Center, gitu. Karena udah kesediaan lahan juga udah terbatas, berada di Batam Center, berada di Nagoya juga terbatas. Dan kemudian kita memiliki lahan kita sendiri itu di Nongsa area. Nah, memang saat ini kalau kita bicara buat orang-orang Batam yang terbiasa jarak tempuh 15 menit sampai 10 menit dari satu tempat ke tempat lainnya, terlihat adalah jauh. Nongsa area itu ditempuh dari Batam Center sekitar 30 menit gitu, karena kebetulan saya tinggal di Batam Center. Jadi saya udah terbiasa tuh, karena buat orang-orang Batam mungkin terlihat jauh, tapi buat orang-orang luar Batam itu lumayan short distance, jarak yang dekat gitu loh, karena mereka terbiasa dengan kemacetan, bahkan menempuh jarak sekitar 45 sampai 1 jam. Oke, untuk saat ini itu ditempuh dari Batam Center sekitar 30 menit. Terus kalau kita ngomong dari Nagoya deh, itu sekitar 40 sampai 45 menit. Memang terlihat jauh, tetapi semua itu udah dipikirkan gitu loh. Karena dari mungkin pemerintah kota juga melihat bahwa akan terjadi kayak mungkin akan shifting sedikit, adalah akan muncul kayak sentra bisnis distrik baru yang ada di wilayah Batam Timur, mulai dari airport dan kesananya termasuk wilayah Nongsa, karena di situ udah ada industrial seperti kabel industri, itu semuanya udah ada di area sana, dan itulah di sana masih banyak banget lahan yang bisa dikembangkan. Nah, salah satu proyek selain Nuvasabe, kita juga kerjasama dengan Citra Mas.
kita join venture dengan Citra Mas yang sekarang memiliki Nongsa Digital Park, kita akan bangun sebuah kota digital namanya Digital Town yang berada di situ. Jadi yang dilihat sekarang Nongsa Digital itu juga bukan hanya nanti NDP doang gitu. Jadi akan lengkap menjadi sebuah digital town yang memang rencananya kita bangun di sana. Jadi bayangkan kalau ke depan kita ngomong tentang semuanya serba digital, berarti kan bisnis atau usaha yang lebih ini adalah digital. Iya, Nah, betul. itu akan menjadi sebuah pusat digital, center of digital. Jadi kalau kayak bisa dibilang kayak pusat digital yang terbesar yang ada di Batam, gitu. Silicon Mungkin di Valley, Indonesia. Kurang lebih kayak gitu ya. Seperti Silicon Valley-nya Batam lah, kurang lebih seperti kayak gitu. Karena Apple Academy pun juga udah confirm ada di sana gitu loh. Nah, harus udah mulai beroperasi cuma karena ada COVID, jadi mereka postpone untuk ininya membukanya. Nah, anyway, jadi kalau kita ngomong nanti ke depannya sama seperti mungkin dulu. Ini saya cuma mungkin itu bahwa kita sudah pikirkan itu dan ke depannya akan dibangun itu kayak shortcut. Kita akan yang tahu pemerintah akan membangun itu di mana ada kayak auto ring road atau jembatan yang menghubungkan dengan Batam Center dengan wilayah Nongsa. Itu ke depannya. Itu yang memang sebetulnya udah pernah sering dibicarakan lah gitu ya, udah memang mungkin orang-orang Batam juga udah pada tahu ya gitu ya bahwa akan rencananya akan ada itu, Realisasi aja. betul. Tinggal realisasinya aja. Jadi dengan adanya itu nanti ke depannya jarak tempuh untuk ke Nongsanya sendiri, ke Nongsa area itu sekitar 10 sampai 15 menit dari Batam Center. Nah, sekarang itu jarak tempuh untuk ke mana namanya kalau ke airport itu adalah sekitar 15 menit. Nah, kalau saya bilang kenapa harus invest di sini? Kalau kita ngomong tentang investasi properti adalah long term investment, bukan short term investment. Jadi mindset kita untuk berpikir adalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Kita ngomong kayak gitu. Nah, jangka panjang ini tuh ada kayak seperti apa ya? Seperti treasure investment. Ini tuh kayak benar-benar investasi yang sangat menjanjikan sekali. Karena kita lihat dari nanti rencana future development di daerah Nongsa yang akan dibuat oleh Sinar Mas itu sendiri dan juga akan dan joint venture dengan Citra Mas. Terus kita lihat untuk orang-orang bisnis yang mereka biasanya itu berbisnis mungkin lewat Batam terus lewat Singapura, Changi gitu. Lokasi kita sangat strategis karena kita dari tempat Nongsa atau dari Nuvasabe untuk menyeberang ke Singapura cuma punya jarak tempuh 30 menit melalui Nongsapuro Ferry Terminal. Yang jaraknya dari Nuvasabe itu sekitar 2 km, yang bisa dibilang 2 menit lah untuk cukup ke Nongsapuro Ferry Terminal sampai ke Tanah Merah. Mungkin dibilang jarak tempuh terdekat saat ini untuk nyebrang ke Singapura. Gitu, karena melalui terminal lainnya sekitar 45 menit. Itu jadinya kalau kita ngomong ya orang-orang berbisnis akan suka karena ke airport dekat, airport yang ada di Hang Nadim cuma 15 menit. Terus kemudian lagi untuk yang ke Changi Airport ke Tanah Merah, habis dari Tanah Merah cukup 2 sampai 5 menit nyampe ke Changi. Jadi itu benar-benar sesuatu yang apalagi pas nanti kalau misalnya auto ring road udah jadi, ini jadi satu lengkap lah, sangat dekat. Jadi udah dibilang cukup strategis. Tapi kita nggak ngomong sekarang, ngomongnya adalah nanti ke depannya. Future-nya gitu. Oke, tadi kan kita udah dijelasin ya untuk soal keuntungan bagi investornya nih. Jadi yang penting sebenarnya sih kalau menurut saya sih ada beberapa pertanyaan. Gini Pak, biasanya kan yang kita tahu nih ya developer biasanya kan ada sebagian agak koboi nih ya, tidak mengantongi izin dan lain-lain yang akhirnya mungkin pas perjalanan pembangunan terjadi masalah. Ya, jadi sebenarnya dari sisi konsumen pasti ada sebagian menanyakan soal apakah udah punya IMB dan lain-lain nih Pak. Gimana Pak dengan Nuvasabe itu sendiri ya Pak ya kira-kira? Ya. Jadi saat ini kita tidak akan melakukan suatu pembangunan itu kalau kita belum mempunyai namanya IMB induk itu loh. Jadinya kita nggak akan pernah melakukannya itu. Saat ini Nuvasa kayak kita sudah membangun dalam on progress, dalam artian under construction. Itu adalah tower pertama kita, tower Kaina. Mungkin Pak Julius sama Pak Pandu pernah ngeliat datang ke sana ya gitu. Dan kita sebetulnya udah topping off dari awal tahun kemarin. Cuma karena kondisi COVID, jadi kita memang tidak celebrate lah topping off yang biasa dilakukan oleh developer gitu. Nah, itu semua kita udah ada IMB-nya. Begitupun dengan rumah landed fase pertama, itu yang ada 2 tipe CTA Rasau sama semi detached, yang 2 lantai dan 3 lantai, itu semua udah IMB. Bahkan rumah yang sudah serah terima, yang sudah selesai itu sudah pecah sertifikat. Jadi udah nggak perlu khawatir, yaitu udah langsung bisa JB. Jadi udah nggak ada masalah. Nah, prosesnya itu kita semuanya adalah proper gitu. Kita mengikuti benar-benar peraturan yang berlaku ada di secara Indonesia maupun berada di Kota Batam itu sendiri gitu loh. Jadi mengurus kepengurusan perizinannya gitu. Karena kan di Batam ada 2 nih, ada pemerintah kota dan ada BP Batam. Nah, biasanya yang berkaitan dengan lahan itu kita berurusan dengan BP Batam.
Tapi yang berkaitan dengan development itu bisa berurusan dengan pemerintah kota. Jadi semua izin itu udah kita kantongin sampai akhirnya kita bisa membangun. Gitu. Mulai bisa dari izin prinsip dan lain sebagainya, peruntukan sampai dengan IMB pada akhirnya. Berarti udah pecah sertifikat, Pak? Kalau untuk yang rumah yang fase pertama itu sudah pecah sertifikat. Rumah dan kaflingnya yang siap dibangun itu sudah pecah sertifikat. Oke, jadi secara garis umumnya, garis besarnya bahwa aman lah ya. Aman ya. Betul. Kita Jadi invest atau kita tinggal langsung ya. betul sekali. Dan kalau mau lihat itu di saat kita masuk ke site-nya Nufasa, itu kita taruh tuh signage IMB-nya kita, nomornya berapa, itu semuanya itu sudah ada. Nggak perlu khawatir karena buat kita sebagai developer besar yang mempunyai nama yang besar gitu, bahwa kita nggak mau bermain seperti kayak kita mengikuti aturan yang ada. Semuanya harus tetap jalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Oke, jadi kalau misalnya kayak gini kan sebetulnya kita udah gampang ya. Ya, jadi semua para sobat cuan bisa langsung invest nih. Ya, karena kalau udah masuk ke investasi, untuk investor pun gampang loh. Investor udah pun pecah gampang. sertifikat. Betul. Iya, Jadi sebenarnya ibaratnya don't worry lah ya. Dan worry. Just buy. Just buy. Bukan be happy ya. Just buy and move quickly. Moving quickly ya. Tagline yang terbaru ya. Kalau gitu kita mungkin bisa jelasin sedikit Pak ya, mungkin cara pembayarannya gimana Pak tentang Nufasa B itu sendiri kali ya. Oke. Kalau kita mau ngomong sekarang dengan kondisi COVID yang ada gitu, jadinya kita tahu kan kita sangat peduli dengan kondisi yang ada. Akhirnya kita buatlah suatu stimulus nih, stimulus yang bisa membantu orang yang tadinya pengen, aduh saya mau invest properti tetapi saya nggak punya duit atau uang saya kurang, tapi kondisi kayak gini bagaimana gitu. Jadi yang ada sekarang kita bikin mungkin para sobat cuan gitu udah pernah lihat iklannya atau mungkin di sosial media dan lain sebagainya. Sinar Maslen sendiri secara kita punya program nasional namanya Move In Quickly. Itu terimplementasi di semua proyek Sinar Maslen yang ada di seluruh Indonesia, mulai berlaku dari 22 Maret kemarin sampai dengan 31 Desember yang dibagi menjadi 3 periode. Nah, periode pertama sudah lewat nih. Sekarang udah bulan Juli. Kemarin sampai dengan tanggal 30 Juni gitu. Terus nanti ada periode kedua mulai dari 1 Juli ini sampai dengan 30 September. Terus nanti ada periode ketiganya lagi. Mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Setiap periode programnya berbeda dan pastinya periode pertama jauh lebih bagus. Begitu seterusnya periode kedua tidak lebih bagus dari periode pertama, menyusut terus ketiga begitu seterusnya. Jadi ya kita bilang kalau kita mau beli properti semakin cepat semakin untung, jadi segera gitu. Nah, untuk cara pembayaran dengan program itu yang terjadi di Batam nih di Nufasa, itu kita punya program Move In Quickly untuk Tower Kaina yang sedang under construction, yang rencananya memang kita selesaikan di kuartal pertama 2021. Tadi memang rencananya kita akan selesai di akhir tahun ini, tapi karena kondisi COVID kita juga harus stop dulu sementara karena kita juga peduli untuk menghindari penyebaran COVID tersebut di awal. Dan sekarang sudah berjalan lagi. Jadi di kuartal 1 di awal tahun 2021 itu kita rencana selesainya. Itu ada cara pembayaran yang sangat mudah. Karena ini barang udah mau jadi, gitu. DP yang 15%. Sekarang itu adalah periode kedua. DP hanya 10%. Bisa dicicil sampai dengan 9 kali. Terus dari 90% yang rencananya itu akan di KPR-kan, kita dapetin kasih diskon lagi 10%. Jadi udah bisa dicicil, dapat tambahan diskon lagi 10%. Itu nanti jadi saat dia udah selesai nyicil DP gitu sama kita, terus habis itu mulai proses KPR sama bank, itu bangunan sudah jadi. Mereka udah siap untuk serah terima karena setelah akad dengan bank, akhirnya mereka udah siap untuk menghuni. Makanya kita sebut namanya Move In Quickly. Begitu. Nah, begitupun juga dengan rumah kita. Rumah itu sekarang adalah kondisinya udah ready stock. Jadi udah siap gitu loh. Kita baru selesaikan bulan lalu, jadi udah siap untuk move in quickly ke rumah tersebut. Kita punya program yang sama, 10% DP-nya dicicil 9 kali. Kemudian habis itu dapat tambahan lagi 10% diskon tambahan. Gitu. Ekstra gitu. Dan kalau ada program lah, karena kita punya produk selain Tower Kaina, itu kita punya landed atau tanah atau kafling di fase pertama, dan kafling kita nih yang di fase pertama cuma tinggal sisa 2 unit. Jadi siapa cepat dia dapat nih, Pak Julius, Pak Pandu, itu kita bisa kasih diskon atau keringanan sampai dengan 25%. Untuk kafling kita yang ini dengan proses KPR Express, KPT Express ataupun Hardcash, karena kafling udah ready, udah pecah sertifikat, semuanya udah gitu loh. Jadi udah nggak perlu ada masalah, udah bisa langsung AJB, itu bisa dapat diskon 25% plus free BPHTB. Nanti saat dia tahun depan nih ada rencana
untuk dibangun kafling dia beli sekarang terus tahun depan si pemilik kafling mau ngebangun, kita bayarkan BPHTB-nya. Wow. Ya gitu. Tambahan itu lagi. Terus satu lagi buat investor, free biaya pengalihan 1 kali. Buset. Untuk coveringnya sendiri yang di fase 1. Jadi semua itu udah benar-benar. Nah, stimulus inilah karena kita tahu bahwa orang kondisi keuangan mereka juga menjaga untuk supaya cash-nya di-keep dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita bikin namanya program Move In Quickly. Cuci gudang juga ini Pak. Biasa orang cuci gudang kan sisa yang jelek ya. Tapi ini barang bagus. Barang bagus karena ini adalah barang-barang most wanted. Iya. Makanya kayak covering itu kita dari kemarin waktu saat mulai dari launching 2017 sampai dengan saat ini itu hanya tinggal sisa 2 untuk coveringnya sendiri. Terus begitupun yang kayak rumah untuk program Move In Quickly ini tersisa 8 unit saja yang udah siap ready untuk bisa mereka tempatin. Gitu. Terus untuk Tower Kaina yang pertama itu hanya tersisa sekarang tinggal tadinya adalah 14 unit, sekarang tinggal sisa cuma 11 unit lagi. Begitu. Jadi ini benar-benar udah tinggal sisa sedikit. Gitu dan itu ini karena ini produk-produk bagus gitu. Nah, kita kasih program ini bukan clearance sale lagi nih. Ini limited stock namanya. Betul. Bukan clearance sale tapi ini adalah limited stock. Gila sih. Gitu. Jadi bagi sobat-sobat cuan ya, cepet nih. Ini di bawah description ini. Nah, kalian boleh langsung kunjungi, klik aja ya di link yang kita kasih ini untuk info-info soal yang tadi itu, yang limited stock. Nah, boleh cek. Oh, sama saya mau kasih tahu tadi tambahan lagi promo nih. Tambahan promo untuk Move In Quickly periode kedua 1 Juli sampai dengan 31 September. Di luar dari diskon, di luar dari bisa dicicil DP-nya bisa dicicil ya 10% dicicil 9 kali, jadi kurang lebih 1 bulan cuma 1%-an gitu ya gitu. Terus habis itu dapat diskon lagi 10% ya, additional diskon buat 10%, bisa langsung pindah, bisa langsung masuk ke unit tersebut. Terus habis itu yang kedua adalah dapat tambahan lagi adalah hadiah suka-suka. Terserah dari customer maunya apa. Itu dengan value mulai dari 25 juta setiap transaksi ya sampai dengan 100 juta gitu. Itu tambahan, tergantung syarat dan ketentuan berlaku dari tergantung produknya yang mana nih dan harganya berapa kayak gitu. Jadi itu tambahan lagi additional yang berlaku sampai dengan 30 September. Nah, jangan lupa karena kita punya periode, hadiah itu yang suka-suka semakin cepat semakin gede, Pak Pandu, Pak Julius gitu. Karena kenapa? Karena berlaku 1 Juli sampai 30 Juli. Terus nanti turun lagi nih, mulai dari 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Begitupun seterusnya sampai September. Menyusut. Jadi semakin cepat semakin lebih baik gitu. Itu khusus untuk hadiahnya. Tapi untuk programnya, diskonnya sama DP dicicil itu adalah berlaku sama sampai dengan 30 September. Wah, lama ya yang diskon itu. Iya, itu. betul. Berarti ekstra lagi. Gitu. Bisa overdosis orang. Kebanyakan dosis ya. Iya. Oke. Pak Rehan, tadi kan ngomongnya udah free BPHTB segala macam. Itu kayaknya untuk yang unit ready ya, yang udah mau ready ini ya? Iya, betul sekali. Untuk yang rumah fase pertama ini yang sudah 8 unit. Selain itu biaya tambahan apa lagi nih untuk yang ready, yang mau ready ini, sama yang fase-fase next ini gimana? Oke, jadi biasanya kan kalau kita transaksi untuk pembelian sebuah properti, masing-masing membayar pajak. Kalau kita sebagai pembeli, itu dari sisi pembeli akan bayar BPHTB. Bisa 5% dari sisi penjual atau developer juga akan membayar pajak jualan gitu sebesar 5% juga. Dia itu nanti akan ada biaya notaris gitu. Pastinya ada, itu dikenakan dari masing-masing. Terus nanti ya kalau misalnya dia melalui KPR bank, ada biaya-biaya lainnya yang ditentukan oleh bank itu sendiri. Lebih karena cuma itu aja sih. Gitu. Jadi tidak layaknya normal transaksi jual beli properti yang ada di seluruh Indonesia. Sama seperti BPHTB sih kalau Batam dikurang 70 dulu biasanya. Iya, betul. Kalau kita ngomong secara general adalah 5%. Iya, 5% biasanya. Ya, kalau biaya bank bisa dirincikan nggak Pak? Maksudnya karena ketentuan dari masing-masing bank itu berbeda-beda sih. Iya. Maksudnya rata-ratanya sih Pak, berapa persen biasanya? Kalau biaya bank itu kisaran aja maksudnya. Sekitar 1%-an ya. Oh, dari ya, harga dia beli kurang itu lebih sekitar 1%-an. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oh, berarti 1%-an aja lah ya? Iya, betul, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi kalau ngomongin tadi tuh kan udah banyak yang beli tuh. Iya. Kira-kira ada nih temen nanya, yang beli orang Batam atau orang mana nih?
Oh, Banyak kan orang mana nih? Nah, Ya, jadi ada gini, deal. kalau untuk project yang Tower Kaina kita udah terjual sekitar 95%-an lah ya. Iya. Karena udah tinggal 11 unit lagi. Terus landed pun juga begitu, udah terjual mungkin hanya karena 8 unit ada terjual sekitar 90% untuk yang landed gitu, dan coveringnya sendiri udah tinggal sisa 2 itu. Nah, tapi kita kan punya tower lain tuh, Tower Kalani. Tower Kalani ini yang tertinggi gitu dari kita, punya 3 tower yang akan kita bangun. Tower kedua ini, Tower Kalani, dan ini juga sudah terjual sekitar 60%-an. Gitu, kita waktu itu launching di bulan di akhir tahun 2018. Tower Kalani ini di kuartal keempat 2018 kita mulai start jualan. Bersyukurnya alhamdulillah sampai sekarang udah terjual sekitar 60%-an. Nah, kalau ditanya pembelinya siapa, dari keseluruhan produk yang kita beli itu bisa saya bilang adalah 75% itu adalah orang Indonesia. Di mana 5%-nya adalah non-lokal, non-Batam. Jadi di luar Batam lah, kurang lebih kayak gitu. 20%-nya itu adalah warga negara asing. Gitu, WNA gitu. Yang mostly dari 25%, out of 25% itu 90%-nya itu adalah Singaporean. Gitu. Terus, jadi kalau bilang orang lokal Batam masih banyak banget, mendominasi tepatnya 70% lebih. Itu adalah orang Batam sendiri. Kepri lah ya. Enggak, Batam, beneran Batam, bukan ngomong Kepri ya, beneran Batam gitu. Jadi Kepri dan lainnya itu masuk ke dalam 5%-nya. Yang non-lokal. Ya, betul, Batam, non-lokal Batam gitu. Jadi potensinya di Batam nih banyak duit itu banyak banget di Batam gitu. Jadi kalau ditanya kan waktu itu Pak Padi juga beli, ini kayaknya memang produknya khusus orang asing atau apa gitu. Enggak sih. Jadi memang ini produk kebetulan konsepnya ini sangat disukai oleh WNA yang bekerja di sini, dan memang mereka juga yang suka main golf di Palm Springs tempat kita. Mereka datang dari Singapura, kan kita banyak nih turis-turis dari Singapura sama Malaysia terutama lah ya gitu datang. Mereka suka dengan konsep ini karena nggak ada di negara mereka gitu loh. Sebuah kota, sebuah development gitu yang ada lengkap segala fasilitasnya nanti kayak sebuah kota mandiri dan berada di pinggir laut gitu, dikelilingi oleh pantai, laut, ada mangrove-nya, semua indah gitu. Jadi itu yang membuat mereka jadinya akhir kayak punya quality of life yang berbeda kalau mereka mau menghabiskan waktu tuanya, masa tuanya atau liburannya adalah di sini. Jadi Pak Rehan udah hadir dalam acara podcast-nya dari Promex Batam City. Oke, sama-sama Pak. Mungkin ada pesan Pak untuk sobat cuannya kita Pak. Jadi gini, sobat cuan gak perlu khawatir untuk investasi di dunia properti. Jadi dunia properti itu kalau kita investasi properti kita adalah ngomong long term, dan properti akan naik terus gitu dengan kondisi yang ada dalam kondisi stagnan gitu. Nah sekarang inilah sebetulnya dimana kesempatan buat sobat cuan untuk investasi di dunia properti, karena kita sebut ini adalah buyer's market, di mana banyak stimulus-stimulus promo-promo yang diajukan oleh developer itu yang sangat bagus banget itu, yang mungkin nggak akan pernah ada lagi nantinya gitu loh setelah masa COVID ini selesai, kondisi ini terlewati, kembali properti akan normal, semuanya akan naik lagi gitu loh. Jadi kan di buyer's market sekarang dengan segala promo, segala pemotongan harga, diskon dan lain sebagainya, kesempatan untuk beli properti mendingan sekarang. Karena kita akan menikmati hasilnya itu nanti ke depannya 1 tahun, 2 tahun, seterusnya sampai dengan long term investment. Jadi jangan takut untuk beli properti, karena properti adalah barang investasi yang sangat baik dan selalu akan mengalami kenaikan harga, bisa digunakan untuk juga disewakan, mendapat recurring income dan lain sebagainya. Itu aja sih menurut saya. Oke. Thank you ya thank you, Pak Rehan. Sudah mau ada di sini. Nah, teman-teman sobat cuan, bagi kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang Mufasa, kalian boleh klik di Google Map juga, sudah ada di mapnya. Atau kalian juga boleh lihat-lihat postingan kita, updatean kita terbaru di Instagram Promex Batam City, ada di link di bawah. Ataupun ikuti juga terus YouTube kita ya, terutama di podcast kita juga. Mungkin ini Nufasa B episode 1, bisa jadi Nufasa B episode 2 nantinya. Nah, jadi teman-teman ingat, video ini di like, di share, ataupun komen apa yang kalian ingin tanyakan, komen langsung di bawah. Nanti kita akan jawab langsung mungkin di next episode, ataupun langsung kita reply, oke? Jadi jangan malu-malu dan kalian harus ikuti terus, oke? Ingat, subscribe
subscribe, oke? Ikuti terus, karena apa? Seperti yang biasa kita bilang, semua harus punya rumah. See you in the next video.